Bidang usahanya jualan seblak, tapi ada beberapa menu selain seblak kayak kulit, cireng, sama minuman-minuman paling. Cibodas Tangerang, Agustus tahun 2017. Sejarahnya sih ini dari nol ya, kita usahanya dari modal 100.000. Dulu mah jualannya nggak ada meja buat tempat makan, paling buat dibungkus aja. Terus ngegelar gitu. Lama-lama bikin menu baru. Alhamdulillah ada anak sekolah gitu yang pada datang. Inspirasinya cuma lihat-lihat di YouTube aja sih, terus bikin menu-menu menurut kita sendiri yang enak tuh apa gitu udah. Kalau sekarang setelah Covid sih menurun drastis ya. Paling kalau rame gitu 1.500.000 kalau rame. Kalau sepi ya paling 700.000. Kalau sebelum pandemi itu omsetnya sekitar 3 juta. Kalau berapa porsi nggak tahu juga ya. Soalnya kan harganya nggak sama, ada yang dari 7.000, 15.000, 20.000. Jadi nggak bisa ngitung per porsi. Kita ngitungnya dari omset per hari. Kendalanya sekarang banyak saingan. Kalau sebelum pandemi itu saingan sedikit. Pas pandemi kan orang banyak yang beralih ke jualan ya, jadi tuh lebih ini banget. Pesannya sih tetap semangat, kreatif, bikin menu yang menarik, tetap semangat, terus berjuang menggapai mimpi, udah gitu aja. Iya, udah 9 tahun yang lalu. Besar banget sih ya, ngebantu kita buat salah satu kebutuhan lah buat anak. Sih kita ilmu-ilmu yang belum kita tahu sebelumnya, terus bikin kita termotivasi lebih lagi gitu. Soalnya kan kayak mereka tuh selalu kasih semangat biar terus lebih maju lagi dan sukses. Saya Zen, pendamping PKH di Kelurahan Cibodas. Kalau di PKH saya dari pertama PKH di Kota Tangerang saya sudah ada di sini dari tahun 2015, berarti kurang lebih 7 tahun. Dari awal saya di Cibodas, Kelurahan Cibodas. Macam-macam, pertama kali itu sekitar 800-an, terus 700, 600. Nah sekarang ini sekitar 400-an lah kalau untuk sekarang terakhir ya, 400-an. Karena sih sebetulnya kalau saya bilang sih nggak terlalu banyak ya. Cuma kadang-kadang gini, ada warga-warga sekitar ketika ada tetangganya yang dapat, mereka enggak. Nah itulah mereka, kok saya nggak dapat gitu. Karena kayak gitu itu banyak sekali tuh dari warga-warga sekitar itu, sekitar sini lah, sekitar KPM itu menanyakan yang kayak gitu. Ya mau nggak mau kita sampaikan itu. Begitupun dengan mungkin Pak RT, Pak RW juga yang menanyakan hal kayak gitu juga sama kita sampaikan. Pihak kelurahan juga sama kita sampaikan seperti itu. Jadi soal data ini yang kadang-kadang memang kita sendiri kan, apalagi yang terakhir ini ya. Jadi data itu tiba-tiba memang datang dari kementerian gitu. Jadi tanpa kita melalui validasi. Nah, biasanya kan kalau jalur normal itu kita validasi dulu, jadi kita ketemu dulu dengan calon penerima. Nah, kita validasi seperti apa mereka, keberadaannya, keekonomiannya dan sebagainya lah gitu ya, persyaratannya. Setelah itu baru kita sampaikan laporannya, baru dibalikan lagi ke kita. Oh inilah yang kira-kira memang memenuhi persyaratan menurut kementerian. Nah, kalau yang terakhir ini kita betul-betul tidak tahu. Nah itu kan juga bagian dari kendala, sehingga ketika mereka dianggap sebagai penerima, mau nggak mau kita cari gitu sekarang. Itulah yang namanya lika-liku ya, lika-liku di dalam pendampingan ya, kira-kira seperti itu. Terus yang lain juga kan karena kita juga ada pendampingannya itu memberikan pembelajaran lah gitu kepada mereka. Itu kadang-kadang mereka dengan kendalanya kerja, kendalanya sakit, kendalanya malas gitu. Jadi mereka ketika kumpul juga tidak semuanya itu hadir, sehingga materi yang kita sampaikan juga tidak mengena kepada semuanya. Ya beberapa sih kendalanya. Kalau hal-hal yang lain saya pikir kalau dikatakan kemajuan ini saya juga bingung ya, maksudnya kemajuan. Apakah ini maksudnya itu mereka makin sejahtera? Saya kira kalau misalnya ukuran ke sana agak sulit juga ya, soalnya memang
ini terkendala dengan penghasilan mereka. Nah, tugas kami ini sebetulnya kan memberikan motivasi, memberikan pembelajaran. Ketika misalnya mereka keluarga harapan, berarti harapan keluarga itu adalah ada di anggota keluarga yang lain, terutama anak. Nah, anak inilah yang menjadi fokus dari keluarga itu. Bagaimana pola pengasuhan yang baik, bagaimana menjaga kesehatan mereka, bagaimana mereka mengatur ekonomi, itulah yang kita ajarkan. Nah, ketika misalnya ada penghasilan dia bertambah atau tidak, ini kan yang agak sulit kita kendalikan seperti itu. Jadi kalau dikatakan sebuah kemajuan, ya kalau saya pikir sih mereka sudah banyak mendapatkan wawasan-wawasan lah dari memang seharusnya mereka dapatkan, sehingga persoalan kemiskinan itu bukan hanya faktor keturunan diturunkan turun-temurun, tetapi lebih kepada pengendalian mindset mereka, pengendalian pikiran mereka, bahwa mereka jangan miskin lagi, terutama anaknya ke depan itu harus lebih baik dari mereka. Makanya keluarga harapan itu adalah fokus di anaknya itu. Itu yang kita berikan pembelajaran kepada mereka itu setiap bulan, yang berarti begitu. Ini terobosan yang menurut kami sebagai pendamping PKH itu terobosan yang sangat bagus. Karena apa? Karena pendamping PKH itu sendiri itu minim pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kewirausahaan. Tidak semuanya bisa, gitu ya. Nah, ketika ada fasilitasi dari dinas sosial untuk pendampingan seperti ini, ada pelatihannya, itu saya pikir itu sangat bagus sekali, gitu. Dan ketika kita tanya juga kepada KPM PKH yang menerima pendampingan untuk usaha ini, juga mereka merasakan hal-hal yang sangat positif untuk mereka, walaupun juga nggak semuanya juga merata, gitu ya, karena kan tergantung juga usahanya dan sebagainya. Tetapi secara umum ini sangat bagus, gitu, sangat bagus. Kami apresiasi banget terkait dengan ini, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Jadi untuk pendampingan ini saya kira memang untuk jalan awal ini sudah cukup bagus ya, memberikan skill, memberikan pemahaman, memberikan wawasan, terus memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan usaha dan memajukan usaha, gitu. Nah, yang perlu dilakukan selanjutnya ini adalah memang mungkin ada intervensi yang lebih, katakanlah misalnya ada KPM yang butuh di bidang ini, gitu kan. Nah, kalau itu perlu ada pendampingan yang lebih lah, katakan kalau yang standar kemarin itu kan hanya beberapa poin saja. Nah, ada poin-poin yang tambahan yang mungkin mereka belum bisa mengakses. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan lagi. Apakah ini di level ke pendampingnya saja nanti bisa mengakseskan kepada mereka, atau langsung kepada mereka. Nah, itu saya juga kurang tahu, mungkin menjadi analisa di tingkatan kota. Tapi by the way, sejauh ini sudah cukup bagus. Saya pikir sarannya juga lebih merata ya, lebih merata, karena kan kayak Cibodas saja itu baru satu pendamping yang mendampingi kewirausahaan ini, gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan semua pendamping itu bisa melakukan seperti ini. Luar biasa, sedang nikmat dan sebelah